So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Oke, shalom anak muda hari ini. Shalom semuanya. Lambaikan tanganmu. Kalau kau mengasihi Tuhan, mari bangkit berdiri semuanya. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita memuji nama Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Di dalam satu minggu ini, kasih-Mu sungguh luar biasa. Penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami, Bapa. Hari ini kami mau deklarasikan untuk kami mau memuji nama-Mu, memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Kiranya hanya Engkau-lah yang layak ditinggikan, dipuji Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur, segala hormat, kemuliaan hanya kami naikkan pada Engkau Allah yang memiliki segalanya di dalam kehidupan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari beri waktu sebentar untuk kita beri waktu sebentar untuk sejenak untuk kita melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu Tuhan. Sungguh luar biasa pengorbanan-Mu, kasih-Mu nyata di dalam kehidupan kami Bapak. Oleh karena-Mu hari ini kami ada. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami Tuhan, kami naikkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan pada hari ini. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat, kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Lebih lagi katakan, gunakan syukur sambil kita mengangkat kedua tangan, kita katakan gunakan syukurku, yes, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup.
Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupmu. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Berikan kemuliaan hanya bagimu, sebab terpujilah nama Tuhan. Dari Dialah kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom anak dua, shalom anak muda. Bagaimana kabar Anda hari ini? Luar biasa. Oh, kayaknya belum makan semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nyanyilah dan menarilah, sebab hanya Dialah satu-satunya yang Tuhan yang layak kita tinggikan. Sama-sama katakan, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah, angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah, hei, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Kemuliaan hanya bagimu tuh, sebab hanya Tuhan yang layak ditinggikan. Mari sama-sama katakan, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Haleluya. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah, hei, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Bagi Sang Raja, bagi Sang Raja, bagi Sang Raja. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Mari kita sorakanlah yang lebih lagi. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Sambil tunjuk tangan kanan lihat wajah temannya. Haleluya. Sambil lambaikan, sama-sama katakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Biar jemaat saja katakan, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah
terjemahan saja, katakan sama-sama, katakan. Sorak, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Lebih lagi katakan soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, sama-sama bersemangat katakan haleluya, soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 haleluya. Sorakkan haleluya, haleluya. Oke, kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita dan Dia adalah sumber cahaya bagi kehidupan kita. Saudara mengamininya semuanya? Amin. Cahaya. Sebab hanya Tuhan satu-satunya cahaya di dalam kehidupan kami. Oleh sebab ini, setiap anak muda di tempat ini kami mau mendeklarasikan bahwa Kau Tuhan adalah cahaya di dalam kehidupan kami. Sama-sama katakan. Dalam kegelapan aku melangkah, tak dapat melihat cahayanya. Namun kasih-Mu yang jelikan mataku, mataku dalam kegelapan, dalam kegelapan aku melangkah, tak dapat melihat cahayanya. Namun kasih-Mu yang jelikan mataku, mataku. Untuk selamanya hanyalah Engkau cahaya bagiku. Kau pengharapan satu-satunya, oh Tuhan. Sama-sama katakan, Yesus, mudahku beriman padamu. Engkau setia, Yesus, karena mudah melihat maju ke depan. Sebab Dia hanya cahaya di dalam kehidupan kami. Mari sama-sama katakan. Sumber-sumber satunya dalam kehidupan, dalam rencana-Mu. Dalam rencananya ku kan berjalan, tak lagi melihat ke belakang. Karena kasih-Mu yang jelikan mataku, mataku. Untuk selamanya hanyalah Engkau cahaya bagiku. Kau pengharapan satu-satunya, oh Tuhan. Untuk selamanya, untuk selamanya hanyalah Engkau cahaya bagiku. Kau pengharapan satu-satu. Untuk selamanya kami mau deklarasikan, sama-sama katakan. Untuk selamanya hanyalah Engkau cahaya bagiku. Kau pengharapan satu-satunya, oh Tuhan. Yesus, mudah ku beriman padamu. Engkau setia, Yesus, melihat maju ke depan. Yesus, tak pernah Kau tak bisa gagal. Engkau sempurna, Yesus, karena mudah melihat maju ke depan. Sebab hanyalah Dialah cahaya di dalam kehidupan kita. Untuk itu kita mau mendeklarasikan bersama-sama. Untuk selamanya, untuk selamanya hanyalah Engkau cahaya bagiku. Kau pengharapan satu-satunya. Untuk selamanya, untuk selamanya
hanyalah Engkau cahaya bagiku. Kau pengharapan satu-satunya, oh Tuhan. Yesus, ku beriman padamu, Engkau setia. Yesus, karena dapat melihat maju ke depan. Yesus, tak pernah kau tak bisa gagal. Engkau sempurna. Yesus, karena tak dapat melihat maju ke depan. Sebab Dia hanya cahaya di dalam kehidupan kita. Berikan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Silakan duduk, Pak. Mari siapkan hati kita. Haleluya. Yes. Sebab Engkau adalah harapan di dalam kehidupan kami, ya. Kami mau bersandar kepada penuh di dalam setiap kehidupan kami. Sebab hanya Kaulah pengharapan di dalam kehidupan kami. Oleh karena kami ada untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Haleluya. Sebab karya-Mu, kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Pengorbanan-Mu di kayu salib yang membebaskan kami, menyelamatkan kami. Terima kasih. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalam. Sebab hanya Kau yang memegang hidupku. Pegang hidupku dalam tangan, darah-Mu salib-Mu, darah-Mu salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalam-Mu. Sebab hanya Tuhan yang memegang hidup kita. Pegang hidupku dalam tangan-Mu, darah-Mu salib-Mu menebus, darah-Mu salib-Mu tebus hidupku. Sebab nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus
Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku hanya Kau Yesus, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari kita deklarasikan. Saya panggil berdiri semua, katakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, rangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, rangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan harapanku di dalam-Mu. Biar jemaat saja kan. Hanya Kau Yesus Tuhan. Ku percaya, ku aman dalam. Lebih lembut lagi, katakan harapanku. Mari nikmatin kebesaran. Sebab hanya satu-satunya Tuhan sumber di dalam kehidupan kita. Yes. Lebih lagi harapanku. Tanpa musik, katakan pelan-pelan. Harapanku. Yes. Kau Yesus. Biarlah ini menjadi doa saudara. Percaya di dalam tangan Tuhan. Tuhan menyertai kau. Harapanku, dengan semangat suara katakan harapanku. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam. Harapanku, harapanku di dalam nama-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman di dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman di dalam tangan-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sialah rabala barabosiki ke baba-baba. Ika bala mari rekan ucapan syukurmu. Ya rala barabala 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 masiki. Ya rala barabala kapa barabasana. Ya rala bala barabasana baba. Sebab hanya Kau Tuhan harapan di dalam hidup. Ya rala basikara rala barabala. Ya rala basikara rala barabala basik. Ya rala barabala. Kalau kau mengasihi Tuhan,
Mari angkat tangan kananmu, tangan kirimu taruh di dalam dada. Yes. Ini kami setiap anakmu di tempat ini ya Tuhan. Kami mau memberikan hati kami, seluruh hidup kami hanya kepada Engkau Bapa. Sebab satu-satunya Engkaulah harapan di dalam kehidupan kami. Satu-satunya Kau sadaran di dalam kehidupan kami Bapa. Oleh saat ini kami ada bukan karena kegagahan kami, namun karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami ya Bapa. Seringkali kami sebagai anak sering mengecewakan Engkau. Sering kami sekali melakukan kesalahan. Namun Tuhan, Kau adalah Bapa yang sangat baik di dalam kehidupan kami, yang tidak pernah selalu memaafkan kami di dalam setiap langkah kehidupan kami. Ya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap hari, setiap minggu yang sudah kami lewati. Waktu demi waktu yang sudah kami percaya kami di sini ada karena Engkau ya Tuhan. Kami ada karena Engkau luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan harapan dengan suara harapan. Yes. Nikmati hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan kau akan beroleh kelegaan. Di dalam hadirat Tuhan kau akan dipulihkan. Di dalam hadirat Tuhan kau akan merasakan kedamaian. Ya namasyaka para harapanku hanya kau. Harapanku di dalam-Mu hanya Kau Yesus Tuhan. Hanya Tuhan satu-satunya sumber di dalam kehidupan kami. Satu-satunya sumber pengharapan di dalam kehidupan kami. Yes, lepaskan beban baru. Lepaskan segala masalahmu hari ini. Fokus pada Tuhan. Harapanku di dalam-Mu hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Ku. Harapanku di dalam Engkau Tuhan Yesus. Harapanku di dalam-Mu hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam. Kami percaya ku aman di dalam-Mu. Kami percaya, ku percaya, ku aman dalam. Kami percaya di dalam-Mu Tuhan. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya, segala puji syukur bagi-Mu segala Tuhan. Tuhan Raja di atas segala Raja. Dia yang mempunyai segala kemuliaan hanya bagi-Mu sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Buat siang hari ini kami bersyukur sekali buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sebenarnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu, berikan hikmat, akal budi, agar sesuatu yang keluar dari mulutnya menjadi berkat bagi kami semuanya Bapa. Kami percaya dan kami siap mendengarkan firman-Mu pada siang hari ini dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Silakan. Puji nama Tuhan. Shalom saudara-saudara. Shalom. Sehat semuanya? Sehat ya? Biarlah Tuhan terus berserta dengan kita
Bahwa Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi kita tetap percaya bahwa Tuhan kita Allah yang dahsyat. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang paling dahsyat. Harapan kita hanya di dalam Tuhan kita Yesus. Kita bersyukur setelah 30 menit tadi kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kita sudah berkata-kata. Kita sudah mengucapkan syukur. Kita sudah berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Kata Kak Victor, sepanjang minggu ini, ya kita sudah diberkati. Kita sudah menikmati segala berkat-berkat yang sudah diberikan oleh Tuhan. Haleluya. Pada siang hari ini saya akan berbicara tentang perkataan berkat. Kita buka di dalam, terima kasih, Yakobus 3 ayat 1 sampai ke 4 saja ya. Yakobus 3 ayat 1 sampai yang keempat. Saya baca yang ganjil, saudara baca yang genap ya. Sudah dapat semuanya? Yang sudah dapat saya undang untuk bagi berdiri. Sekali lagi. Saya akan bacakan yang ganjil dan saudara akan baca yang genap. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa yang telah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat 4, 2, 3. Dan di atasnya kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh pemudi yang amat kecil, menurut kehendak juru. Ayat 5, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapa pun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Saya percaya yang hadir di saat ini masih memiliki lidahnya, berfungsi dengan baik, saudara-saudara. Belum dibuat soto atau lain sebagainya ya, masih utuh di dalam. Ya, lidah merupakan suatu bagian yang ya tidak begitu kecil sih, sebab masih banyak bagian-bagian kecil dari tubuh kita. Lidah, kalau orang bilang itu tak bertulang katanya. Lemes sekali. Kalau mengucapkan kata-kata itu, wah sangat mudah sekali ya. Padahal kalau kita ngomongin tentang suara atau kata-kata, lidah itu tidak berfungsi sepenuhnya. Sebab yang mengeluarkan suara itu adalah pita suara, dibantu dengan rongga mulut, lidah, dan mulut juga gitu kan. Misalnya kita ngomong sesuatu, lidah ini hanya menggerak-gerakkan saja saudara. Yang bekerja itu pita suaranya, mengeluarkan suara. Ya. Tetapi orang lebih banyak mengatakan lidah. Pasti kata-kata berhubungan dengan lidah. Ucapan pasti berhubungan dengan lidah. Ya. Dan kita tahu apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, misalkan bergantung wilayah ya misalkan ya, itu juga ada aksennya tersendiri misalkan ya. Misalkan kalau kalian yang dari daerah Sumatera, daerah Batak itu kebanyakan agak strong gitu ya. Ngomongnya itu wah gitu ya. Apa pula kau ini gitu ya. Ada action-actionnya gitu. Berbeda mungkin dengan orang yang Jawa. Orang Jawa kalau ngomong lemah lembut, lemah gemulai gitu ya. Nggih, terima kasih, matur nuwun gitu ya. Jadi kalau orang Batak ketemu orang Jawa mungkin terjadi perkelahian ya. Yang satu enggak sabaran, yang satunya kok dibentak-bentak saya ini gitu ya. Gitu. Ya, lidah. Dan juga ucapan-ucapan yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, semakin hari semakin bertambah vocabnya ya, apa kosakatanya saudara. Kalau sekarang saya kan lahir di era Orde Baru gitu, anggaplah gitu ya. Dan kalian dilahirkan di Orde zamannya Megawati, SBY ya, tahun 2000 dan 90-an. Ucapan perkataan yang kita omongkan itu berbeda saudara. Kalau sekarang ada ucapan OTW, apa lagi? BTW, FYI gitu ya, terus apa lagi? Banyak sekali vokab-vokab baru yang kalau kalian ngobrol dengan mbah kalian, opung kalian, dengan bahasa kosakata yang sekarang, kalian akan, ini ngomong apa gitu kan ya. Mak, opung, saya mau OTW dulu Pak Opung gitu ya. Oh, apa OTW? Apa itu OTW itu kan gitu ya.
Itu bahasa gaul, saudara. Apalagi sekarang sudah ada bahasa keren-keren lagi. Seperti Atta Halilintar dengan asyap gitu kan ya. Itu kalau orang zaman dahulu, itu tidak akan diketemukan, saudara. Ejaan yang baik dan benar itu tidak ada. Tetapi semakin hari semakin ada. Apalagi perkembangan zaman, bahasa Indonesia sudah bercampur dengan bahasa Inggris. Wifi gitu, wifi gitu kan ya. Kalau orang sekarang ngomongin wifi udah tahu umum, oh berhubungan dengan internet gitu ya. Apalagi dengan HP, Android dan lain sebagainya. Banyak sekali kosakata baru yang ditemukan gitu kan. Dan dengan perkataan-perkataan itu, setiap generasi itu memiliki kosakata yang berbeda. Kalau orang Malang, kalau berkata-kata itu dibalik biasanya ya. Mas, Sam gitu ya. Terus Bang, ngap gitu kan ya. Dan lain sebagainya. Oh, kalian pasti lebih pintar lagi ya. Dengan berkata-kata, kita berusaha untuk menyampaikan informasi. Kita ingin menyampaikan sesuatu, perasaan gitu kan ya. Ingin menyampaikan apa yang meluap dalam hati kita dan pikiran kita. Biasanya diucapkan dengan kata-kata. Kita ngomong istilahnya begitu ya. Dan ketika kita mengucapkan kata-kata, kita berbicara, artinya juga berbeda, saudara. Misalkan ya, kalau saya berbicara di atas mimbar ini disebut berkhotbah, gitu kan ya. Kalau orang pemimpin berbicara di mimbar, ngomongnya apa? Pidato. Ya. Kalau mak-mak ngumpul di warung sayur, ngomongnya apa? Gosip, gitu. Padahal sama ngobrol ya. Tapi beda wilayah, beda orang, itu artinya juga berbeda, saudara. Dan kalau Tuhan berkata-kata, bahasanya apa? Berfirman. Ya. Oke, kita buka dulu dengan firman-Nya ya. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 3, Tuhan itu berfirman. Tuhan itu berkata-kata. Jadilah terang, jadilah bumi, jadilah manusia, jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah hewan. Semuanya dengan ucapan, saudara. Bagaimana dengan kita, manusia-manusia yang diciptakan oleh Tuhan? Apakah perkataan kita menjadi sesuatu yang baik? Ya kan? Jangan-jangan kalau kamu sekali berfirman, orang bunuh-bunuhan. Gitu ya. Sekali kamu berfirman, perkelahian terjadi. Sekali berfirman, ada yang bunuh diri. Ya kan gitu. Wah, jangan sampai kita mengeluarkan sesuatu yang jahat dari mulut kita. Ya kan? Dengan gosip, fitnah, hoax gitu ya. Dan itu bisa mengakibatkan sesuatu yang berantai, saudara-saudara. Sesuatu yang di kasus yang terbaru di Prancis, seorang guru sampai meninggal gara-gara pesan bahwa dikatakan dia itu diusir dari kelas. Dan dengan bahasa yang dibuat seindah mungkin, sebagus mungkin, dan akhirnya membuat suatu kerusuhan, dan akhirnya si guru ini meninggal. Kalau kalian tahu ya, di Prancis itu gara-gara suatu perkataan. Dia mengucapkan kepada orang tuanya sesuatu. Ya, kalau kalian nanti browsing mungkin lebih tahu ya. Karena perkataan, sesuatu bisa mati dan sesuatu juga bisa hidup. Oke, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kata-kata kita ini menjadi sesuatu yang baik atau menjadi sesuatu yang buruk? Tuhan menciptakan kita menjadi serupa dengan gambar Allah. Sesuai dengan Dia. Berarti kalau Allah itu adalah Allah yang baik, Tuhan juga ingin kita menjadi seseorang yang baik. Dan Tuhan ingin kita menjadi sesuatu yang bisa membuat sesuatu itu bisa lebih hidup. Bisa lebih menggairahkan, bisa lebih bersemangat. Haleluya. Kata-kata kita harus memiliki satu kekuatan. Karena kita kalau asal ngomong ya biasa-biasa saja ya. Tapi jika kamu memiliki sesuatu di dalamnya, bobot di dalamnya, kata-katamu itu bakal didengerin gitu ya. Kalau orang ngomong itu quotes gitu ya. Quotes, bahasanya apa sih quotes gitu ya. Ada suatu kata-kata yang membuat orang itu terngiang-ngiang. Oh iya, omongannya si ini loh, bener loh ya. Kejadian dalam hidup saya, benar-benar terjadi. Padahal dia cuma berpesan seperti ini, tapi dia bisa membuat saya berubah. Itu yang Tuhan harapkan. Bagaimana perkataan kita menjadi berkat? Karena tidak mungkin satu mata air
dikatakan di firman Tuhan, akan mengeluarkan air yang asin atau air yang tawar. Atau satu pohon duren, akan mengeluarkan pohon duren dan juga mengeluarkan pohon kelapa. Tidak. Jadi kita mau ada komitmen pada pagi, siang hari ini bahwa kita mau ngeluarin apa nih dengan mulut kita. Mau ngeluarin sesuatu yang baik atau mengeluarkan sesuatu yang buruk. Mau mengeluarkan berkat atau mengeluarkan kutuk pada saat ini. Haleluya. Bagaimana kita menjadikan perkataan kita menjadi perkataan yang berkat? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus memiliki satu, hati yang bersih. Kita buka di dalam Matius 15 ayat yang ke-18. Matius ke-15 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Haleluya. Jadi apa yang keluar dari mulut itu dari hati. Punya hati kan? Haleluya. Masih miliki hati kan ya? Perasaan, pikiran dan lain sebagainya. Iya. Karena apa? Hati, kalau hatimu bersih. Kita ngomong gini deh. Kalau ngomong hati itu bahasanya mood. Aku lagi gak mood hari ini. Aku lagi mood hari ini. Aku lagi bersemangat hari ini. Anda bangun tidur. Mood kalian bagus, bangun tidur, haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru aku mau lewati. Penuh dengan sukacita. Dimulai dengan doa, oke, lancar. Dimulai dengan puji-pujian. Kerja dengan puji-pujian. Semangat, ya kan. Terus melakukan segala sesuatu yang sekolah, yang kuliah, online dengan semangat. Haleluya. Puji Tuhan, karena awalnya baik. Pasti semuanya itu enak, saudara-saudara. Meskipun terjadi sesuatu, tetap akan menghasilkan sesuatu yang enak juga. Karena awalnya, startnya saudara sudah memulai dengan yang baik. Dengan sukacita. Terima kasih Tuhan hari yang baru, aduh haleluya, aku mau nikmati. Aku mau rencana hari ini mau ke sini, aku mau melakukan ini, mau ngerjain PR, aku mau ngelajain tugasku. Oh aku mau ada kerjaan, targetku belum tercapai, aku mau kerjain. Sesuatu yang bagus. Dalam perjalanan, kalau terjadi sesuatu pun, kalau kalian diawali dengan hati yang baik, itu pasti tetap akan baik-baik saja. Dalam perjalanan kerjaan, naik sepeda motor misalkan ya, dipepet, wah itu mulai sudah ya, gengsi kita, harga diri kita sebagai supir terbaik se-Banyuwangi, itu terlecehkan rasanya gitu ya. Set gitu. Hoi. Tetapi jika kalian awalnya itu baik, it's okay. Oke bro, nggak apa-apa. Puji Tuhan. Mungkin saya disadarkan biar nggak ngelamun. Oke, lanjut terus kan gitu ya. It's okay. Dalam perjalanan nemu lubang, gludak. Waduh. Ini sepeda motor udah tua gitu ya. Kena bolongan, udah mikirnya kemana-mana ini. Wah, ini orang pemerintah ini banyak korupsinya ini ya. Ini siapa sih bupatinya? Ini siapa sih lurahnya kan gitu ya. Udah mikir macam-macam pasti ya. Gara-gara satu lubang, satu negara kalian salahkan bisa-bisa ya. Ini presidennya ini jangan. Oh menteri PUR-nya ini. Wah mungkin bupatinya dan lain sebagainya. Ya kan? Tetapi jika Anda memulai dengan baik-baik, gludak, waduh, ratakan tanah bergelombang, yes, tetap jos gitu. Karena awalnya sudah baik kan gitu. Perjalanan lagi, ternyata bukannya kita yang dipepet, kita yang nyerempet mobil orang. Waduh. Kebiasaannya orang Indonesia kalau udah salah, itu biasanya lebih galak ya. Wes, sebelum dimarahin kita yang marah duluan. Woi kau, ngapain kamu naik mobil sembarangan? Akhirnya nih kegores nih, lihat nih motor saya. Wah ini saya belinya baru nih, jadi kegores nih. Tuh lecet-lecet, bannya sampai kempos nih. Wah peleknya sampai berubah kan gitu ya. Akhirnya mencari-cari kesalahan. Wah ini Pak lihat Pak, gasnya nggak bisa nih. Wah gara-gara saudara ini. Ya kan, ngegas duluan. Supaya apa? Yaitu menutupi salahnya kita. Itu orang Indonesia. Tapi kita enggak ya. Kalau orang Rogo Jambi enggak. Tadi orang Indonesia. Orang Rogo Jambi enggak. Baik-baik saja ngalah. Karena awalnya baik nih ya orang Philadelphia. Aduh. Tuhan Yesus berhenti dulu.
Ambil nafas, saudara, jangan ngegas. Biar motornya aja yang ngegas, manusianya slow. Keep calm gitu ya. Diam sampai orangnya turun. Wah, maaf Bapak, karena kita yang salah kan ya. Maaf Bapak, saya nggak sengaja. Tadi mungkin ada lubang saya menghindar gitu ya. Pas itu yang turun Om Rudi. Gembala sidang, orang pendeta, orang minta maaf, harus gimana? Ya memaafkan dong. Oh iya, oh siapa ini? Oh sering ke gereja ya? Oh iya, ya udah nggak apa-apa, Tuhan Yesus berkati. Ya udah silakan. Itu kalau ketemu hamba Tuhan. Kalau ketemu hamba setan, siapa tahu. Ya, awalnya yang baik, semuanya akan berjalan baik-baik saja. Karena apa? Semuanya dari hati. Dari hati, dimulai dari hati. Peperangan dari awal ya ketika bangun tidur ya itu sudah. Hati kalian mau gimana? Apakah kalian bangun tidur mengeluh? Aduh gimana ini? Masih jam 12 siang. Jatah bangun saya kan jam 2 siang kan gitu ya. Wah kurang 2 jam lagi, tidur lagi gitu kan gitu ya. Atau aduh ngapain sih? Ini suara sahur-sahur mengganggu kan gitu. Saya harus bangun pagi-pagi gini. Tidak. Ketika kalian pun menikmati hari apapun terjadi, ketika menikmati semuanya dimulai dengan hati yang baik, dengan ucapan syukur, semuanya pasti akan baik-baik saja. Hati, tujuannya hati kita memiliki adalah untuk menyaring. Filter. Apa ya? Santan tahu santan? Kelapa. Kelapa diparut. Saya takutnya kalian taunya kara ya kan, sudah instan kan gitu. Saya kan orang desa, taunya kelapa dipecah dulu, cetek, diambil buah dalamnya, setelah itu diparut. Ya, setelah diparut, diperas. Nah, ketika diperas itu akan mengeluarkan santan. Nah, ibu-ibu zaman dahulu sebelum diperas biasanya ada satu alat untuk memfilternya. Bentuknya bulat atau terserah, yang penting bolong-bolong. Ya kan? Saringan. Orang jadul biasanya yang tahu ini ya. Diperas, disaring, yang keluar santannya. Ampasnya itu masih ada di atas, tidak akan jatuh. Itu gunanya hati kalian pada saat ini. Jadi pergunakan hati kalian itu dengan profesional ya. Setelah itu baru diambil santannya, digunakanlah untuk yang lain-lain. Misalnya untuk kolak, untuk sayur, lodeh dan lain sebagainya. Begitu pula dengan hati, itu memfilter. Supaya apa? Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, difilter dengan hati baru dikeluarkan. Lihat, set. Semangat ya anak muda GBI Philadelphia ya, luar biasa ya kan gitu ya. Baru ada ucapan gini. Ada suatu filter dalam hati kita. Tetapi jika kalian tidak memiliki hati, tidak ada filter, asal jeplak ngomong ya, itu ada 2 kemungkinan saudara. 1, kalian tuh orang latah. Tahu orang latah? Woi, copot kan gitu ya. Itu nggak punya hati. Sorry, bukan punya hati. Tidak difilter oleh hati. Jadi langsungnya ke mulut. Jadi setiap apa yang masuk tidak difilter langsung babas. Jadi ada salurannya itu langsung ya, ada saluran langsung ke mulut. Jadi dia ngomong asal aja ya. Kamu ngomong tembok kan gitu ya. Pernah ketemu kan orang latah? Ya itu, seperti itu. Jadi kalau kalian tidak memiliki, jika kata-kata tidak disaring oleh hati, bisa jadi 1, kalian orang yang latah, 2, kalian orang yang ngegas. Jadi asal jeplak kayak gitu ya. Apa yang ada langsung ngomong, weh gitu kan ya. Seperti itu saudara. Jadi gunanya hati adalah memfilter, mengubah segala yang buruk tadi, disaring untuk menjadi sesuatu yang baik. Aktivitas kita, apa yang kita kerjakan seperti contoh tadi, walaupun seburuk apapun, jika kita memiliki hati yang bersih, yang Tuhan inginkan, maka menjadikan sesuatu semuanya itu indah. Semuanya indah, saudara. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kalian, sengsara apapun, semenderita apapun, jika hati kalian bersih seperti Tuhan yang inginkan, maka semuanya akan menjadi luar biasa. Amin, saudara.
Sebab di dalam Matius 15 tadi dikatakan bahwa hati yang bersih, hati yang murni, hati yang bersih harus dimiliki oleh anak-anak muda saat ini. Kenapa? Perkembangan zaman saat ini luar biasa, saudara. Situasi sudah berubah. Zaman dahulu, zaman saya kalau ngomong kayak oldies banget ya. Sebelum corona, orang yang pakai masker itu hanya orang yang sakit. Nggak ada dulu orang maskeran keluyuran, pasti dijauhi. Ini orang sakit nih. Tapi sekarang gimana? Semua diwajibkan pakai masker. Anak kecil pun sudah dilatih pakai masker. Ya, nah, jika pada saat ini berkelanjutan, tahun-tahun besok, jika ini diteruskan, masker itu akan menjadi tren gitu ya. Jadi apa ya? Sesuatu yang harus dipakai. Saudara, mungkin kalau kita berpikir seperti ini, saya akan membayangkan begini. Mungkin zaman dahulu ya, orang-orang itu mungkin telanjang ya. Cuma pakai celana saja misalnya gitu ya. Terus mungkin ada bencana, dingin, jadi semuanya harus diwajibkan sama pemerintah, ayo semuanya pakai baju. Lalu menjadi tren saat ini gitu ya, pakai baju, lalu ada. Gitu. Saya nggak tahu 10 tahun lagi mungkin masker akan modelnya seperti apa, mungkin ada kancingnya di depan atau pakai resleting atau gitu ya. Kan kita nggak tahu ya kan. Dari awal saya juga berpikir gitu, iya ya, mungkin karena sesuatu akhirnya kita menjadi berkesambungan, berkelanjutan. Akhirnya menjadi tren gitu kan ya, baju. Mungkin dulu hanya cuma pakai dari bahan kulit hewan, kulit pohon dan lain sebagainya. Akhirnya saat ini menjadi kain, menjadi bahan nilon, katun dan lain sebagainya. Mungkin suatu hari ke depan seperti itu terjadi. Nah, perkembangan zaman itu kita tidak menjadikan tolak ukur. Bagaimana kita menjadi manusia-manusia yang mengukurnya, yang menyaringnya, menghadapinya dengan, yaitu tadi dengan saringan dari Tuhan itu. Memiliki hati yang bersih. Bagaimana caranya tadi? Memiliki hati yang bersih? Ya, hati kita tidak seperti baju yang kalau kotor kita copot masuk mesin cuci. Hati kita tetap ada di dalam tubuh kita. Tetapi bagaimana menjadikannya bersih, itu yang harus kita perhatikan. Bagaimana? Ya, kita percaya pada saat ini kita adalah orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Paskah. Selamat Paskah ya saudara-saudaraku ya. Bulan April ini saya sebenarnya masih bersemangat exciting dengan Hari Raya Paskah. Tuhan sudah menebus kita, Tuhan sudah mengangkat kita, Tuhan sudah menjadikan kita seseorang yang luar biasa. Dari belenggu dosa dan kita dibebaskan menjadi orang-orang yang luar biasa. Ya kan? Ya, kita saat ini hadir karena kita apa? Ingin memiliki hati yang bersih tentunya. Tuhan sudah menyucikan, menguduskan hati kita pada saat ini. Tuhan sudah menyucikan dan menguduskan. Lalu saudara datang ke gereja pada saat ini, mendengarkan firman. Itu sebenarnya suatu proses untuk membersihkan hati. Proses untuk menyucikan hati kita supaya, ya itu tadi, cleaning service-nya tadi itu. Supaya segala kebencian, segala dusta, segala fitnah, segala kata-kata kotor dan sebagainya itu benar-benar, oh iya ya, saya mendengarkan firman. Firman itu berkata bahwa saya nggak boleh berbohong. Firman itu berkata saya tidak boleh memfitnah. Firman itu mengatakan saya tidak boleh begini. Dan kita dengarkan. Orang yang mendengarkan harus melakukan. Jadi jangan disimpan aja, tapi melakukan. Jadi benar-benar filter itu bekerja. Jadi tujuannya bagaimana? Ya dibersihkan. Dengerin firman, pujian gitu kan ya. Selalu bergairah ke gereja, pertemuan ibadah dan lain sebagainya. Setelah dibersihkan, ya dirawat saudara. Jangan setelah dibersihkan dibiarkan, pasti berdebu. Rumah dibiarkan misalkan sudah bersih, seperti ini bersih kan ya, sudah mengkilap. Saya percaya besoknya pasti berdebu. Lusanya apalagi, minggu depan apalagi. Kalau nggak percaya tanya sama Tito dan Aris ya. Ya kan? Kenapa harus dipel tiap hari? Padahal semua tertutup. Tetapi kenapa kok masih bisa berdebu? Itu yang kita herankan. Begitu juga dengan hati kita. Kalau sudah dibersihkan, dibiarkan, akhirnya jadi karatan, saudara. Tidak berfungsi dengan baik. Dibersihkan, dijaga, dirawat istilahnya begitu. Saudara punya kendaraan, jika dipakai terus tidak pernah diganti oli,
tidak pernah diisi bensin, apakah akan berjalan dengan baik? Tidak akan. Makanya semuanya harus ada perawatan, dijaga, dibersihkan dan dijaga. Makanya di dalam Amsal 4 ayat 23, Amsal 4 ayat 23 dikatakan begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya percaya, orang yang hatinya bersih, itu terpancar dari kehidupan. Kehidupannya gimana? Gampanglah dari wajahnya. Orang yang senang, sukacita, itu raut wajahnya sudah terlihat pasti gitu ya. Ya mungkin kalau sekarang tertutup masker, saya nggak tahu ya benar-benar apa yang kalian alami saat ini. Nggak tahu semalam habis begadang, semalam habis berantem sama pasangan, atau ada target yang belum tercapai dan lain sebagainya, saya nggak tahu. Tapi biasanya orang yang bersukacita, hatinya bersih, itu kelihatan sudah dari wajahnya. Berseri-seri. Wajahnya itu kayak, aduh, enak dipandang ya, good looking ya. Fotogenik lah istilahnya gitu lah. Di foto itu gitu lah, gampang sekali gitu. Kalau saya nggak fotogenik rasanya, foto jijik ya. Ngelihat foto saya rasanya jijik gitu. Ya, jadi dari wajahnya itu akan terpancar sesuatu yang kehidupan, sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah. Jadi bagaimana supaya ucapan kita menjadi ucapan berkat? Satu, miliki hati yang bersih. Lalu yang kedua, bagaimana setelah kita memiliki hati yang bersih? Yang kedua apa? Penguasaan diri. Ya, di dalam Yakobus 3 ayat yang keempat tadi, bahwa kita harus mempunyai kendalian, memiliki satu penguasaan. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Pernah lihat kapal di Ketapang ya? Kapal itu besar saudara, mungkin satu seperti ruangan ini. Lalu saudara kalau perhatikan, ya kalau nggak tahu ke ruang kemudi kapal, mungkin saudara pernah lihat film ya, minimal Titanic lah ya. Itu kemudinya itu pasti kecil, mungkin seukuran gini mungkin ya. Dengan kapal yang besar kemudinya segini. Kalau enggak, mobil yang besar dikendalikan oleh setir yang kecil. Begitu juga dengan lidah ini. Sesuatu yang besar, jika kita tidak kendalikan, bisa menjadikan sesuatu yang besar. Anda ketika mengendarai mobil, bisa berbelok ke kanan, bisa berbelok ke kiri, bisa terus lanjut. Itu dengan kemudi. Tetapi jika mobil itu tidak akan ada kemudi, tidak memiliki kemudi, yang terjadi apa saudara? Berantakan. Meliu-liu, akhirnya bisa menabrak seperti itu. Itu juga dengan kehidupan kita. Penguasaan diri, Anda yang memiliki kendali pada saat ini. Lidah ini ada di dalam bagian tubuh saya. Lidah ini ada di bagian tubuh Avandi misalkan ya. Saya yang harus mengontrolnya. Saya yang harus mengendalikannya. Jangan sampai saya dikendalikan oleh lidah saya. Ayo maju. Ayo duduk. Kan gitu. Enggak, tapi saya mengendalikan lidah. Diem lu. Gitu. Saya yang jalan. Saya main drum. Saya yang bergerak. Kamu gak usah nyanyi aja kan gitu ya. Saya yang mengendalikannya. Seperti sebuah negara, itu akan dipimpin oleh seorang presiden. Ya kan? Ini presiden satu orang dari jutaan, Indonesia ini misalkan Pak Widodo Jokowi, hanya satu orang, dia bisa bertindak sesukanya. Misalkan, itu ada tanah tuh di Balak, tanah kosong, udah pindah nama atas nama Jokowi kan gitu. Bisa tuh. Banyuwangi ada tanah kosong di sebelah sana, saya minta. Bisa. Tetapi dia memiliki satu penguasaan oleh undang-undang dan Pancasila. Jadi dia nggak bisa seenaknya. Memang dia memiliki kekuasaan, saudara-saudara. Satu orang ini jika ngomong, tutup itu gereja, tutup. Buka itu gereja, buka. Besok nggak boleh ada orang mudik, nah, kan gitu ya. Ya nggak bisa, tetap kita patuh. Seperti itu. Tetapi apa yang dia lakukan harus sesuai dengan undang-undang dan Pancasila. Begitu pula dengan kita. Saya mengendalikan lidah saya. Dengan apa? Otoritasnya apa? Otoritas firman Tuhan. Alkitab, Roh Kudus dan lain sebagainya. Sehingga benar-benar apa yang saya kendalikan ini memiliki sesuatu yang bagus.
menjadi berkat bagi orang lain, saudara-saudara. 1 Petrus 3 ayat 8. Demikian. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena itu, untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ayat 10. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Semakin Anda menjaga hati dan menguasai hati saudara, lidah saudara menjadi sesuatu yang bagus, menjadi ucapan berkat. Saudara mau kan dipakai Tuhan untuk mengucapkan sesuatu yang bagus, memberi semangat bagi teman-teman yang lain, memberikan gairah bagi teman-teman, bahwa semuanya itu Tuhan ciptakan indah. Apapun yang terjadi, saudara percaya, apapun yang terjadi, kita tetap memiliki pengharapan bahwa Tuhan itu tetap berkuasa atas hidup kita. Saya bersyukur bahwa gereja ini masih memiliki keberanian ya untuk ibadah offline seperti ini, tatap muka seperti ini. Di mana gereja-gereja lain mungkin masih agak susah untuk menerapkannya. Kita bersyukur. Karena pada saat ini apa? Kita sudah mau melatih hati kita, jiwa kita untuk terus terpaut sama Tuhan Yesus. Amin, saudara-saudara. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Sebelum saya tutup, saya ada sedikit renungan. Apa yang saya ucapkan, apa yang kita ucapkan, semuanya difilter dari hati kan ya pada saat ini. Begitu pula pada saat kita memuji memuliakan nama Tuhan. Ada sesuatu ucapan bahwa kita memiliki harapan bahwa Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Saya mau apa yang kita ucapkan ini bukan hanya omong kosong, saudara. Tapi kita mau apa yang kita ucapkan itu adalah doa. Ya kan? Kalau orang-orang ngomong ucapan itu adalah doa. Makanya kita mau belajar untuk mengendalikan lidah kita. Sebab hari-hari ini jahat, saudara. Lidah kita memang tidak berkata-kata. Tetapi apa yang meluap dari hati ternyata sekarang tidak dari lidah. Dari jempol saudara. Apa yang saudara tulis lewat status, lewat pemberitaan, sosmed dan lain sebagainya, itu juga harus kita jaga. Kita bukan orang bebal, kita bukan penyebar fitnah. Kita bukan orang-orang yang suka mengutuk atau suka minder dengan keadaan. Akhirnya kita status kita mengeluh terus gitu ya. Statusnya menghina orang terus. Statusnya membuli orang. Tapi kita mau belajar pada hari ini. Apa yang kita keluarkan bukan hanya dari mulut, tapi dari jempol Anda, itu adalah sesuatu yang baik. Kalau kita berbicara mungkin pada saat ini saya hanya satu atau sampai berapa orang ini? Kurang dari 50 orang yang mendengar. Lalu mungkin ada YouTube dan lain sebagainya, Facebook, mungkin sudah tersebar dan lain sebagainya. Begitu pula dengan jempol kita ketika menulis sesuatu, mungkin saudara berpikir ini hanya untuk pribadi saya, tetapi tidak. Apa yang saudara menulis, apa status saudara itu menggambarkan pribadi saudara. Wah, ini orang kok suka mengeluh ya. Wah, ini orang kok suka mengumpat ya. Wah, ini orang kok suka menjelekkan orang lain. Kita mau belajar pada hari. Ya kan, sudah dikatakan, kita menjadi seseorang yang baru. Dengan filter yang sudah diberikan oleh Tuhan, kita menjadi seseorang yang benar-benar menjadi pemberi berkat. Menjadi seseorang yang memberkati semuanya pada saat ini. Percaya bahwa kalian bisa melakukannya? Saya undang untuk bangkit berdiri. Selidiki aku, Tuhan.
selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan melihat hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dan Kau telah melihat kami, Tuhan, dan kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Syukur. Terima kasih Tuhan. Selidiki hati kami. Lihatlah kami Tuhan. Sejauh mata kami memandang, hanya Kau yang terindah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu. Kira Bapa, kira Bapa, ya la Bapa, ya la Bapa, kira la Bapa. Oh, apapun yang terjadi, Kau tetap harapan hidupku. Ubahkan hatiku jadi baru. Ubahkan hatiku Tuhan seperti diri-Mu. Terima kasih Tuhan. Kira Bapa, kira Bapa. Oh, haleluya. Terima kasih. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau yang mengubah hati kami Tuhan. Kau yang membasuh hati kami Tuhan. Kau yang menyucikan hati kami pada saat ini Tuhan. Kami percaya anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini, kasih-Mu yang mempesona, yang membasuh mereka, menyucikan, menguduskan hati mereka. Mereka menjadi seorang yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Hati yang remuk, hati yang hancur tidak Kau pandang hina pada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan,
Engkau yang memahat, Engkau yang mengampuni, dan Engkau yang mengangkat kami pada saat itu. Engkau yang tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kami. Masalah kami, beban kami Tuhan. Kami mau persembahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Engkau sudah menopangnya di atas kayu salib. Dan menjadikannya kami seorang yang sempurna, seorang yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kesempatan ini, kami boleh membersihkan hati kami. Dan kami boleh memfilter hati kami. Sehingga kami boleh terpaut akan rencana-Mu, akan kehendak-Mu yang benar-benar dinyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami untuk mengucapkan kata-kata berkat. Ajar kami untuk kami mengucapkan kata-kata yang sedap didengar. Kata-kata yang mulia. Kata-kata yang indah. Seperti Engkau berkata-kata kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Biarlah pada hari ini kami serahkan seluruhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur terima kasih. Haleluya. Amin. Silakan.